Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua disehatkan dohir dan batin kita, serta keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga disehatkan dan disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempunyai anak soleh itu sangat dibangga-banggakan dan sangat diidam-idamkan. Karena tidak ada kebahagiaan bagi orang tua terkecuali dia mempunyai anak yang soleh. Kalau perempuan yang solehah. Tetapi kata soleh itu mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Setiap orang tua pasti menginginkan mempunyai anak yang soleh, yang berbakti, penurut, dan tentunya dia selalu taat dalam ilmu agama, dalam agama. Apalagi zaman sekarang itu banyak permainan-permainan yang mengakibatkan anak kita jauh dari agama, sehingga kita menasehatinya juga susah. Kadang ketika kita menasehati anak kita malah membenci kita, bahkan membentak kita. Dan terkadang zaman sekarang tidak sedikit orang tua yang takut kepada anaknya. Bahkan ada orang tua yang dibentak oleh anaknya. Mungkin hal seperti itu sangatlah sakit, lebih sakit daripada melahirkan bagi orang tua. Maka dengan itu saya akan berbagi amalan yang mana amalan ini diceritakan di dalam sebuah kitab yang karangan Syekh Muhammad Adil Al-Azizah Al-Kailani, bagi orang tua yang ingin anaknya soleh, ingin anaknya fasih berbicara, cerdas di dalam agama, penurut dan santun, maka alangkah baiknya kita mengamalkan amalan ini. Sebelum saya lanjut, mohon dukung channel ABM TV ini dengan mengklik tombol subscribe dan share. Bagikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kata Syekh Muhammad Adil Azizah Al-Kailani, liman arada ayyakuna tifluhu fasihan salihan wa muta'alliman wa yuhibbul ilma wa qawiyyu dzikratuhu. Barang siapa untuk orang yang ingin anaknya itu fasih dalam berbicara, cerdas dalam berbicara, itu tidak ada unsur cadel atau apalah, maka ada amalan khusus yang pantas kita amalkan. Solihan, anaknya pengen soleh, penurut, takut sama orang tua, dan tidak membantah, tidak membentak orang tua. Wa muta'alliman, dan orangnya itu, anak itu senang ngaji. Zaman sekarang kan banyak anak itu yang gak senang ngaji, udah SMP itu udah gak mau ngaji ya. Maka di sini ada amalan wa yuhibbul ilma, dan anak itu cinta terhadap ilmu, wa qawiyya dzikratuhu, dan kuat ingatannya. Ini amalan khusus orang tua ya, jika mau anaknya itu fasih dalam berbicara, soleh, mau ngaji, rajin ngaji, kuat ingatannya, penurut, sabar, maka yang pertama
letakkan yadahu ala ra'sihi, letakkan tangannya di atas kepala anak. Jadi gini, diletakkan seperti ini, ya, seperti ini. Summa qara al-fatihatal kitabi, kemudian baca al-fatihah marrotan, satu kali, ya. Baca al-fatihah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baca Fatihah satu kali. Summa qara ya Fattahu ya Alimu ya Hafidu sab'a marratan. Kemudian baca kalimah ya Fattahu ya Alimu ya Hafidu sab'a marratan 7 kali dibacakan keadaan tangan masih di atas kepala anak kita, ya. Summa qara, kemudian baca lagi ya Rashid arba'ina marratan. Baca kalimah ya Rashid arba'ina marratan 40 kali. Baca ya Rashid arba'ina marratan 40 kali baca, ya. Summa qara suratal qadari. Kemudian bacalah surah Al-Qadar 20 marratan 20 kali. 20 kali. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu surah Al-Qadar 20 kali dibaca. Wanfah alaihi, kemudian tiupkan pada kepala anak kita. Dawim ala dzalika yauman au asbu'yan. Maka kita cara mengamalkannya, kalau bisa setiap hari. Jika kalau sulit mengamalkan setiap hari, maka amalkanlah seminggu 1 kali, yaitu malam Jumat atau apalah, boleh. Maka itulah amalan-amalan yang penting untuk kita. Semoga anak kita itu menjadi anak yang idaman, yaitu anak yang soleh, yang fasih berbicaranya, yang mau ngaji, yang mendoakan kita. Karena tidak ada yang akan mendoakan kita terkecuali anaknya. Maaf ya jamaah, orang lain belum tentu mendoakan kita. Tetapi kalau anak kita pasti akan mendoakan kita jika anak kita itu pintar atau bisa mendoakannya, rajin beribadahnya. Tetapi kalau anak kita tidak paham, tidak mengerti apa sih itu doa dan bagaimana cara mendoakan orang tua, maka ketika kita mati, kita meninggal, maka kita tidak akan pernah mendapatkan doa dari anak-anak kita. Maka anak itu menjadi investasi kehidupan untuk orang tuanya. Maka pantas untuk orang tua yang ingin anaknya lebih cerdas, soleh, penurut, maka amalkanlah amalan ini supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Karena ketika anak kita soleh, maka itu menjadi penolong nanti di yaumal akhirat. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata banu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika seseorang mati, maka terputuslah segala amalnya terkecuali 3. Ya, di antaranya waladun solihun yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan. Ini garis bawah ya, anak yang soleh. Berarti anak yang soleh itu menjadi investasi di dalam agama. Berarti kalau anaknya tidak soleh, maka anak itu tidak akan menjadi investasi di dalam agama. Dalam akhirat kita menjadi penolong untuk orang tuanya. Maka pantas ya, semoga
jamaah sekalian bisa mengamalkan doa-doa ini, yang mana ini dinukil dari Syekh Muhammad Adil Aziza Al-Kailani, yang tadi bacaannya satu ke tangan di atas kepala anak, kemudian bacakan surah Al-Fatihah satu kali, kemudian bacakan ya Fattahu ya Alimu ya Hafidu 7 kali, kemudian baca ya Rasyidu arba'ina marrah 40 kali, kemudian baca Al-Qadar, surat Al-Qadar, surah Al-Qadar aisyarina marrah 20 kali. Tsummanfakh, kemudian tiupkan pada anak kita dan dawamkan 1 hari. Kalau tidak bisa 1 hari, maka amalkan dalam 1 minggu 1 hari. Ustadz, gimana ini nih, anak saya kan udah besar, gimana cara ngamalkannya? Kan dia gak mau kalau dipegang kepalanya. Ibu harus cari momen anak kita sedang tidur. Maka ketika anak kita sedang tidur, nah bisa kita mengamalkan doa ini sambil memegang kepalanya. Dan kemudian terakhir, tiupkanlah kepada kepalanya. Kalau tidak bisa, maka dengan air aja ya, gak apa-apa. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya berdoa semoga anak kita semua, anak jamaah, anak saya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi anak-anak yang solehah, anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang bisa menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.